Alhamdulillah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk di sini, yang pertama sekali wajib dengan perasaan bahagia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Jadi berbahagia atas datangnya rahmat Allah adalah perintah Allah. Sedangkan tidak ada rahmat yang lebih besar melebihi diutusnya Sayyidul Anbiya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabi, sebagai nabi kita umat di akhir zaman. Beliau adalah rahmat Allah yang paling besar. Maka maksud daripada diadakannya ini Maulid yang pertama sekali karena kita merasa bahagia Allah memberikan rahmat yang paling besar untuk kita, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Jadi kita kumaha atau terlalu ya. Kumaha mungkin sekarang mereka ibu bapa berkekedahan kami dengan dia teh masuk karunia Allah nu kasih agungna ditakdirkan ku Allah angkat ka pengawasan. Sedangkan sahabat almarhum Abu Yahuci Kurtusi taubatna umat di akhir zaman doa ka pengawasan. Datang ke kajian mugi janten paniatan sejak tobat abdi ka Gusti. Maka selalu merintah di rumah sudah bergugur dosa. Setiap langkah diberikan satu kebaikan dan langkah berikutnya dinaikkan satu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hadirin rahimahullah, hidayah hanya akan masuk ke dalam hati seseorang apabila hati itu ada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu ini hati sulit dimasuki hidayah. Sedangkan hidayah itu adalah nur, cahaya, jalan penerang, petunjuk supaya orang hidup terbingung, teragu, terudet, terungsi, terungkad, mutma'innah. Ini hanya bisa ditempuh kalau ada hidayah. Maka kita mesti membuka hati kita terlebih dahulu dengan keagungan Allah. Tak yakin nikmat Allah cari di dia teh. Dan orang di dia teh memuji Allah, zikir ke Allah, ali ka Gusti, sholawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis seperti ini majelis yang dibangga-banggakan Allah Subhanahu wa taala. Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Hei malaikat, ya fulan bin fulan, fulan bin fulan. Coba yang disebut bukan cuma nama kita yang duduk di sini, tapi Allah sebut juga nama bapak kita. Kacipta lamun bapak orang tos maut, ayeuna nuju di kubur, keur butuh syafaat. Namina disebut ku Gusti. Lihat itu Kang Rey bin Herman Agadipura disebut namina dibanggakan ku Allah. Maka ieu malaikat nurut turun kalau itu dia bersaksasa ngadoakeun dia sadaya dia. Gusti Allah rahmati dia dan bapaknya, rahmati dia dan bapaknya. Alhamdulillah. Salawat salam mugia salam yang dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
keluarganya, the best family. Keluarga picot gaul orang. Para sahabatnya, Masya Allah, sahabat dan sahabiah, istri-istri para sahabat, jami-jami harus setia kawan tenang. Mudah-mudahan atuh kalau kurang sadayana menghadiri, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak hadirin kembali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah dengan adanya Maulid ini, kita jadi mengingat-ingat kembali bahwa tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan kebahagiaan, tidak ada jalan untuk menuju kesuksesan dunia wal akhirah kecuali dengan mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilih salami yang bersilap, pilih salami yang berantos tersesat. Alhamdulillah. Ada pemikiran-pemikiran dan prinsip-prinsip dan konsep-konsep di luar jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini hidup tetiasa sagawaya. Allah seringkali mengatakan dalam Al-Quran yang maklumnya, hei manusia, nah malane teh nyangka ieu hirup teh kumaha teu make aturan henteu Gusti. Makana Allah nurunkeun 124.000 anbiya alaihi salatu wassalam. Lagi dan lagi kita kebagian Sayyidul Anbiya, pimpinan daripada nabi-nabi yang Allah turunkan, membawa konsep hidup dan menjalani kehidupan supaya kita selamat, supaya kita bahagia dunia dan akhirat, apapun kondisi dan keadaannya. Karena dunia adalah tempat masalah, maka tidak akan ada satu orang pun yang lepas daripada ujian. Nabi SAW datang membawa kabar gembira. Kalau engkau jalani hidup ini dengan iman dan menjalani kehidupan dengan Islam, maka engkau akan bahagia dan selamat apapun kondisi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Masya Allah kan, wa man yasha' lam yakun. Namun dikehendaki ku Allah terjadi, pasti terjadi. Apa yang dikehendaki Allah tidak terjadi, tidak akan pernah terjadi. Ibu kantos ke si yang tidak beas baru mengatakan jadi ayo pas ke warung tutup warungna kantos sudah. Jadi kenapa kita riuh dalam kehidupan? Karena banyak hasil tidak sesuai ekspektasi. Hati kurang dilakukan Allah, suasana didamel Allah segala rupa doa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يسير الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Allah menciptakan malam kekasih, matahari bulan bentang tunduk kepada Allah. Kantos orang ningali matahari pager malas orang jam 12 ini sinatan tentu kantos sudah tewantungan matahari melanggar perintah Allah, nurut ke Gusti Allah, bulan bintang itu bisa pada suasana ialah kehendak Allah. Kerja asadil wahid, umatan wahidah, umat anu hiji seperti satu tubuh. Ketika yang lain merasakan sakit, maka semua merasakan sakit. Ketika yang lain merasa membutuhkan, maka semua memperhatikan.
sampai menjadi ancaman Allah Subhanahu, sampai jadi ancaman Gusti di Al-Quran. Sedangkan Al-Quran tapi dulu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Quran itu petunjuk yang sangat jernih. Nah, Quran رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Silakan jawaban sholat, sampai dari sholat baik silakan kamu sholat. Dimana itu sholatnya silakan sholat bacaan fasih, gerakan leres, khusyuk sholatnya, tapi terpedulikan yakin, dan memperdulikan orang miskin, silakan dinarakan selagi-lagi macam-macam. Jadi momen maulid ngikut kurang deh, kurang teh hamba Allah umat kanjeng Nabi Muhammad. Anu kedah wajib sholatna, tapi oke wajib memperhatikan kaum miskin rakyat. Wajib oke anu memperhatikan anak yang yatim. Sampai kanjeng Nabi nyarios, dekatnya aku dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga. Dekatnya aku, kata Nabi Muhammad SAW, dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga seperti ini dan ini. Catat bis, teraya car. Ayo kita urang kayak di surga catat sartang dengan Nabi teraya jarak. Ayo. Maka jadilah orang-orang yang ahli dalam menyantuni anak yatim, peduli kepada anak tidak menghardik mereka, bahkan tidak membeda-bedakan mereka. Karena yatim bukan kehinaan, justru kemuliaan, karena diangkat dan dimuliakan derajatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Justru kita yang butuh kepada anak yatim. Kita butuh syafaat Nabi SAW. Salah satu syafaat Nabi SAW bisa kita dapatkan dengan mengikuti nasihat beliau, yaitu melayani, menyantuni fakir, miskin dan anak yatim. Alhamdulillah saat ini kita bermajelis bersama Yayasan PAPI, PAPI, sebuah yayasan yang bergerak untuk membantu kita menyalurkan segala sesuatu untuk bisa menyantuni anak yatim, bisa membantu orang-orang miskin. Maka mudah-mudahan kerjasama kita ini dimana Allah dengan rahmat Allah terima, Allah ridhoi. Sekali lagi khususnya untuk para donatur, para relawan, jangan sekali-kali ragu. La raiba fi, tidak ada keraguan. Justru kita mesti ragu akan diterimanya sholat kita kalau kita tidak ada kepedulian kepada sesama. Bersemangat naikkan jazbah kita, karena menyantuni yatim, fakir, miskin adalah satu ibadah yang mulia yang mendapatkan jaminan dari Allah.